Setiap kita orang yang percaya, kalau kita peka akan apa yang sedang terjadi saat-saat ini, kita berada pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini salah satu yang akan terjadi adalah akan banyak penyesat-penyesat. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka melakukan untuk mereka menyesatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, dia takut jangan sampai jemaat di Korintus ini meninggalkan kesetiaan mereka kepada Tuhan karena disesatkan oleh rasul-rasul yang palsu. Maka dari itu jemaat yang ada di Korintus, Rasul Paulus ingatkan untuk mereka berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dia mengingatkan untuk mereka berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti halnya Hawa yang dikatakan di ayatnya yang ketiga ini, Hawa meninggalkan kesetiaannya kepada Allah. Karena apa? Dia mengizinkan iblis merayu, dia mengizinkan iblis mulai berbicara dengannya, bahkan dia mengizinkan dia melakukan apa yang dikatakan iblis, sehingga dia meninggalkan kesetiaannya kepada Allah. Inilah yang ditakutkan oleh Rasul Paulus, supaya jangan ada atau jangan terjadi kepada jemaat yang ada di Korintus. Jangan sampai mereka disesatkan oleh rasul-rasul yang palsu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak jeli, kalau kita tidak mempunyai Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita akan mudah terseret dengan pengajaran-pengajaran yang palsu. Karena mereka datang seperti malaikat, mereka datang seperti malaikat, mereka memberikan hal-hal yang indah, tetapi ujung dari apa yang mereka berikan adalah menuju kepada kebinasaan dan kematian. Maka daripada itu dalam kehidupan kita, kita butuh berpegang teguh kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang akan menuntun setiap kehidupan kita. Kita tidak jatuh dalam dosa, kita tidak mudah disesatkan, tetapi kita terus berpegang kepada firman Tuhan. Nah, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak disesatkan? Yang pertama, pemahaman kita akan firman Tuhan harus kuat. Bagaimana supaya orang percaya tidak mudah disesatkan? Yang pertama, pemahaman akan firman Tuhan harus kuat. Sekali lagi, pemahaman akan firman Tuhan harus kuat dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai pemahaman yang kuat akan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata di dalam Alkitab, jangan kita berbuat dosa, jangan ada dosa dalam kehidupan kita. Jangan ada kita mau mendengarkan iblis untuk membawa hidup kita melakukan dosa. Tetapi biarlah dalam kehidupan kita selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Yang kedua, jangan kita menelan mentah-mentah firman Tuhan yang kita dengar, tetapi biarlah kita pelajari kembali firman Tuhan itu, agar supaya kita tetap teguh, supaya kita tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus tegas menolak pengajar-pengajar yang palsu. Jangan seperti jemaat yang ada di Korintus, di ayatnya yang keempat dikatakan mereka menerima pengajaran-pengajaran palsu masuk, sehingga mereka meninggalkan kasih kesetiaan mereka kepada Tuhan. Jangan menjadi seperti jemaat yang ada di Korintus, tetapi kita harus menolak, kita harus tegas menolak pengajaran yang palsu. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasihi Tuhan, karena ketika kita menjadi orang yang mudah disesatkan, kita akan mudah jatuh di dalam dosa, kita akan mudah meninggalkan kesetiaan kita kepada Kristus, kita akan mudah meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan berkata bahwa jangan mudah disesatkan, kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Minta Roh Kudus menuntun kehidupan kita, minta Roh Kudus memegang setiap kehidupan kita, agar kita tidak mudah disesatkan dengan rasul-rasul yang palsu atau guru-guru yang palsu di akhir zaman ini. Biarlah firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.